Dari Belesa Shopping RK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom Shalom sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan tentunya juga dengan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah Ya betul, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dan kalau hari ini adalah harinya Tuhan, tentunya berkat Tuhan tercurah baru setiap pagi. Demikian kata firman Tuhan. Amen. Jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? Ya, di www.anugerah.net. Dan Ya. pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa di rumah yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena Ya. tim konseling dan doa kami ada untuk membantu Anda. Dan ternyata Deb tahu nggak bahwa permintaan doa bukan hanya melalui layar televisi yang ada telepon dan SMS saja, tetapi dapat juga melalui anugerah.net loh. Jadi Ya. para pemirsa Good News sekalian dapat minta prayer request untuk bantuan doa kepada kami. Hanya masuk aja ke www.anugerah.net, nanti ada kolom permintaan doa, klik di sana, maka tim doa kami dengan senang hati kami akan berdoa bagi Anda. Dan kita tahu bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Amen. Dan kita tahu bahwa terobosan itu sedang menantikan kehidupan Anda. Amin. Ya pemirsa, hari ini kami menampilkan satu topik yang luar biasa yang sudah memberkati banyak orang ya, yaitu wanita yang berkemenangan. Ya. Dan hari ini kami akan menampilkan dua narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama yaitu Ibu Tili Palar dan yang kedua adalah Ibu Desi dari MasterChef season yang kedua. Nah pemirsa, sebelum kita memulai bincang-bincang kita dengan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Come away, go my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till Di usia yang sangat muda, Tili Palar mengalami prahara dalam rumah tangganya. Perceraian dengan suaminya membuatnya menjadi ibu tunggal bagi ketiga anaknya, Tessa, Sydney, dan Nova Mohede. Perjuangannya membawa dan membesarkan anak-anaknya di negeri perantauan Amerika perlu kita berikan ancungan jempol, karena dia pantang menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai suaminya dan bapa bagi anak-anaknya, Tili menjalani hidupnya, berkarir, berjuang, dan mendidik anak-anak, bahkan anak bungsunya Nova yang berkebutuhan khusus. Melewati gunung dan lembah, Tili berhasil membesarkan mereka dengan luar biasa. Bahkan nama Sydney Mohede, anaknya yang kedua, sangat dikenal di kalangan masyarakat Kristen di Indonesia maupun di luar negeri sebagai pemimpin pujian dan penyembah yang luar biasa. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari ikuti interview kita hari ini dengan Tili Palar, penulis buku How I Love You Lord, hanya di Good News Program. Kalau orang terlalu pinter tapi nggak mengenal Tuhan, jadinya monster. Oh iya. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Kita percaya bahwa peran wanita dalam kehidupan bukan hanya sebuah rumah tangga tetapi dalam dunia ini sangat besar. Oleh karena itu kita mempunyai satu kerinduan untuk membantu membangun, menguatkan kehidupan para wanita, para perempuan yang sangat luar biasa yang menjadi narasumber Good News program. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar daripada seseorang yang luar biasa pula, yaitu Ibu Tili Palar. Silakan, Dok. Ya, pemirsa, di studio telah hadir Ibu Tili Palar. Beliau adalah ibunda dari Sydney Mohede, ya, worship leader yang sangat terkenal itu, dan juga penulis buku dari How I Love You Lord. Shalom Ibu Tili, Shalom. apa kabarnya? Baik. Senang Ibu Tili bisa datang di Good News program ya. Terima kasih. Nah, kita mau berkenalan dulu dengan Ibu Tili sebelumnya. Iya. Bisa Ibu jelaskan Ibu ini siapa, latar belakangnya seperti apa? Oke, saya ini lahir di Manado, sudah 66 tahun yang lalu ya. Saya itu lulus ujian SMP, mau ke SMA, saya dengan prestasi, dia tanya sama saya, kamu mau apa? Saya cuma jawab, saya mau dibaptis. Jadi dia enggak bisa mengelak lagi. Wow. Jadi dengan begitu saya dibaptis, tapi di denominasi yang lain. Ya, Nah, oke. begitu. Nah, Ibu Tili, kita belajar daripada buku yang Ibu tulis, kami melihat kehidupan Ibu luar biasa. Nah, pemirsa sekalian, Ibu Tili ini adalah seseorang yang mempunyai 3 orang anak yang sudah besar-besar, sudah dewasa. Ya. Tetapi pada saat ini Ibu Tili adalah seorang single mother, seorang Ya. single parent ya. Single. Nah, ini kita mau bertanya-tanya tentang kondisi Ibu pada waktu menjadi seorang single mother. Itu Ya. tentunya nggak gampang gitu ya. Iya, Bisa benar. ceritakan tantangan-tantangan terberat untuk menjadi seorang single mother itu apa? Sehingga pemirsa sekalian dapat belajar dari Ibu. Tantangan sebenarnya saya waktu setelah bercerai itu memang karena saya belum ada Tuhan waktu itu. Ya. Jadi semuanya saya merasa berat. Aduh, ini mau bagaimana, memikirkan anak-anak. Terutama saya itu menginginkan mereka mempunyai moral yang tinggi, Ya. di samping pendidikan itu yang tinggi juga ya. Pendidikan yang tinggi dan terutama moral. Soalnya kita anak-anak yang pinter, saya akan bilang kalau orang terlalu pinter tapi nggak mengenal Tuhan, jadinya monster. Oh iya, oke. Iya. Nah, Dan Ibu pernah tinggal di luar negeri juga ya pada waktu membesarkan ketiga anak orang Iya. Ibu itu ya. iya. Bisa cerita kondisinya pada waktu itu Ibu, kondisi jatuh bangunnya kami membaca, Ibu bisa ceritakan kepada kami? Waktu saya sampai di LA hari pertama, saya hari kedua dan saya bertemu dengan anak-anak yang anak Tuhan, Oke. sudah menjadi anak Tuhan dan dua-dua sekarang jadi pendeta. Yang satu di San Francisco, Ya. yang satu lagi ada di LA. Jadi saya terbangun karena mendengar sesuatu yang saya belum pernah dengar, firman Tuhan. Ya. Saya jadi haus dan lapar dan satu hal, saya membawa anak-anak masuk ke dalam lingkungan ini karena saya pikir saya sendirian. Kalau saya cuma sendiri, anak-anak di luar ketemu orang-orang yang tidak benar, ya pasti bagaimana saya mau mengatasi, bagaimanapun orang-orang di Indonesia akan meleceh saya ya, kira-kira begitu bahasa Indonesianya ya. Jadi saya juga itu menjadi pemikiran. Tapi saya tuh berterima kasih sekali karena anak-anak saya mendapatkan pendidikan moral yang sangat tinggi Ya. dari Tuhan Yesus sendiri dan penulis-penulis di Alkitab. Luar biasa. Nah, kalau kami boleh tahu pada usia berapa waktu itu Ibu bercerai? Saya bercerai pada usia 35 tahun. Jadi masih muda 36, sekali. iya. Kenapa Ibu tidak memutuskan untuk menikah lagi? Saya punya latar belakang yang agak trauma buat saya ya, di Manado. Waktu itu saya dilarang, tidak boleh bergaul, apalagi dengan pria gitu, sangat dibatasi atau dikungkung lah gitu. Nah, jadi itu satu. Jadi saya itu
berpikir kalau saya menikah lagi, anak-anak ini bagaimana? Begitu. Dan saya ingin hanya membesarkan mereka dan membawa mereka pada suatu strata yang di atas rata-rata, kalau boleh dibilang, bukan sombong ya, tapi dengan Tuhan ya. Ya, puji Tuhan Ibu Tili. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah pemirsa, kita sudah dengar sebagian dari kesaksian hidup Ibu Tili. Ya tentunya tidak mudah berjuang sebagai seorang single mother untuk membesarkan 3 orang anaknya di luar negeri. Kita akan belajar lebih banyak lagi setelah break yang satu ini. Mereka telepon saya malam-malam. Saya bilang jangan, ini bukan Indonesia. Di sini A, B, B gitu ya. Dicek, saya mau dikirim, mau dideportasi lah. Begitu, karena dianggap menipu pemerintah Amerika. Nama saya Welman, saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Dan pekerjaan ayah saya nelayan, dan ibu saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya selalu mengasihi babi makan dan mencuci piring. Wilban dan satu keluarga mengucap syukur pada para donatur program beasiswa adik kesayang. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung aja kita kembali kepada perbincangan kita dengan Ibu Tili Palar dalam Wanita Berkemenangan. Nah, Ibu Tili, biasanya kalau anak-anak yang dari broken home family itu selalu diidentikan, oh masa depannya suram, nanti terlibat pergaulan yang salah, terikat narkoba, pergaulan bebas, ya kan, hamil di luar nikah, dan akhirnya tidak bahagia hidupnya. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi tanggapan ibu ya, karena kan anak-anak dari broken home family tumbuh dewasa tanpa figur seorang ayah. Oke. Pertama-tama tentu saya bersyukur sama Tuhan. Saya merasa bahwa saya memang dipilih Tuhan dari kandungan ibu saya ya. Saya begitu datang ke Amerika, saya langsung menjadi member dari satu persekutuan ya. Begitu. Terus di situ anak-anak saya itu belajar tentang ini, dan itu benar-benar saya bersyukur kemanapun saya ingin menyaksikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa figur Tuhan dan moral yang ada di dalam Alkitab itu sungguh luar biasa. Kita tidak bisa dapat di luar. Kemudian di lingkungan itu kakak-kakak rohaninya mereka juga sangat-sangat perhatian dengan mereka dan juga membimbing mereka untuk menjadi dewasa tanpa figur papa, karena mereka punya Tuhan Yesus sebagai figur ayah. Begitupun saya sebagai ibu, saya mempunyai kepala saya adalah Tuhan Yesus. Oke. Nah, ibu bisa cerita sedikit tentang kami mendengar dan membaca bahwa ibu adalah juga mempunyai sebuah bisnis dan yang akhirnya mengalami banyak tantangan, kerugian. Bisa cerita sedikit mengenai hal ini? Oke. Jadi memang
rohani, moral tidak bisa juga dipisahkan dengan finance. Ya. Ya. Jadi begitu saya mau ke sana, memang saya tentu sudah ada persiapan. Dan memang saya sebelum itu saya sudah berbisnis di Indonesia. Sampai di sana kembali lagi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan membawa saya kepada suatu bisnis pakaian anak-anak. Itu sangat-sangat laris. Waktu pertama saya tuh berdoa, Tuhan kalau saya jual 50 losin aja sebulan di sana, saya ini hidup dengan anak-anak survive gitu di Amerika. Tapi Tuhan kasih sampai ribuan lusin. Wow. Sampai ribuan lusin. Tapi pada saat itu mungkin Indonesia baru mulai bergerak ke ekspor. So many things yang dia harus mengikuti itu bisnis internasional gitu ya. Oh, peraturan-peraturannya maksudnya gitu. Iya. Ya, oke. Nah, saya cuma mau ngambil beberapa contoh ya. Satu contoh yang parah sekali itu adalah orang Amerika itu tidak mau warna merah. Kecuali di hari Natal sampai Paskah. Natal tahun baru itu. Selain itu enggak boleh. Nah mereka dari Indonesia jadi masuk ke dalam. Mereka tidak memperhatikan customer behavior yang ada gitu. Iya, begitu. Kemudian. Nah, satu kali itu kalau sutra Amerika tidak produksi, tidak ada sutra di Amerika. Sehingga dia punya biaya masuk sangat murah. Tapi kalau kain rayon itu kalau ke downtown LA banyak sekali factory yang memproduksi kain rayon. Jadi dia punya biaya masuk tuh mahal. Satu kali saya dikirimin pakaian dari Indonesia, di dokumen ditulis sutra. Nah mereka ini random, mereka ngambil sembarangan. Tahu-tahu diambil bukan sutra. Bukan jelas dong, memang bukan sutra. Karena di Indonesia sudah, mereka telepon saya malam-malam, saya bilang jangan, ini bukan Indonesia, di sini A, B, B gitu ya. Dicek, saya mau dikirim, mau dideportasi lah, begitu, karena dianggap menipu pemerintah Amerika. Jadi banyak pernak-pernik dalam bisnis yang ibu lakukan ya, tapi ibu terus berjuang demi anak-anak gitu ya. Demi anak-anak. Nah, kalau boleh kami tahu juga anak ibu yang bungsu Nova ya adalah anak yang berkebutuhan khusus spesial ya, dan itu tentu tidak mudah ibu ya. Apa aja pergumulan yang ibu hadapi pada saat membesarkan anak dengan kebutuhan spesial? She has a special attention from us, not only from me. Tapi Sydney, Tessa juga saya rasa banyak pengorbanan. Karena dia di samping dia special, mental ke belakang atau retardasi, dia juga punya kelemahan tuh hyperaktif. Jadi kalau dia marah, dia itu ngamuk. Saya kira Tessa sama Sydney banyak juga mengalami tantangan untuk itu ya. Kami tahu ibu, beberapa kenalan kami juga mempunyai anak yang berkebutuhan spesial. Itu tidak mudah untuk menangani mereka, untuk mendidik mereka, membesarkan mereka. Apakah ibu punya kata-kata dorongan yang bisa ibu bagikan kepada para ibu di luar sana yang anak-anaknya berkebutuhan spesial? Ibu-ibu saya, pertama-tama yang saya anjurkan adalah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah berikan anak seperti ini untuk kita. Saya ingat saya waktu baru tiba di Amerika, waktu itu saya sedang sibuk mencari sekolah untuk Nova, dan saya terbiasa menerima kata-kata negatif ya di Indonesia. Dia bilang begini, setelah saya kemukakan tentang Nova, dia bilang anak spesial diberikan oleh Tuhan kepada orang tua yang spesial. Saya tuh kaget, loh baru kali ini saya mendapat satu kata-kata yang sangat positif untuk saya sendiri tentang Nova.
Dan memang betul Nova itu menjadi tantangan berat untuk kita. Ya kita sebut berat, saya selalu bahagia. Saya selalu berbahagia ada bersama Nova. Tapi saya kira Tessa sama Sydney juga itu juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kita sudah belajar daripada kesaksian kehidupan daripada seorang ibu yang bernama Tili Palar. Kita akan take a break dan setelah itu kita akan menyaksikan seorang home band, anggota home band daripada Good News Program yang akan menaikkan sebuah lagu. Saksikan. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good, it's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, and these trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Kristus
ku berikan kekuatan atas rancanganmu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasamu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerahmu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Yeah, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Biasa Iya, sekali ya. ternyata nggak kalah ya sama artis-artis Iya yang dong, lain. tinggal tunggu waktunya nanti pemirsa sekalian akan ada muncul album buatan daripada Good News Program. Nantikan tanggalnya ya. Oke, silakan. Ya, kembali kepada Ibu Tili. Nah, Ibu, tadi ada yang Ibu mau bagikan kepada pemirsa di rumah, para ibu yang lain. Oke, saya ingin membagikan satu ayat dari Hakim-Hakim, 5 Hakim-Hakim ayat 28. Sebenarnya ini tentang Deborah ya. Tapi yang saya mau angkat, ada 3 wanita yang saya ketemu di situ. Yang satu adalah Ibu Sisera. Itu Ibu Sisera itu sangat menyentuh hati saya karena dia benar-benar hati yang ditulis oleh ayat itu. Dari ibu yang dari zaman Sisera sekarang ini sampai selama-lamanya itu adalah hidupnya. Jadi di situ dia bilang begini, dari jendela Ibu Sisera melongok atau menjenguk dan menunggu-nunggu. Dia berkata kok kereta Sisera itu tidak sampai-sampai. Saya sedih banget, seorang ibu menunggu anaknya dengan kereta. Dia tahu kan Sisera ini punya 900 kereta. Ya. Nah, terus dia punya dayang berkata, tapi dia juga ikut sambung. Ya dia sedang banyak jarahan dan juga 1-2 lembar kain untuk Siseranya, tapi 1-2 lembar kain bersulam untuk ikat leher saya. Sungguh saya pedih sekali. Bagaimana dia menunggu, walaupun dalam hal ini Sisera itu bukan ikut Tuhan ya, bukan anak Tuhan. Jadi adalah lawan dari orang Yahudi Israel saat itu. Tapi dia seorang ibu dari tingkap di atas, dia melongok, menunggu-nunggu melihat begini. Sungguh menyentuh hati saya. Itu hati seorang ibu. Hakim-Hakim 5 Dia 28. salah mendidik anaknya mungkin. Ya kita harus mendidik sesuai firman Tuhan anak-anak. Walaupun salah mendidik anak itu menjadi jahat, tetapi dia tetap seorang ibu. Hati yang sangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu, kesaksian Ibu dan apa yang Ibu bagikan di Good News Program
kami percaya akan memberkati banyak wanita-wanita lainnya. Ya. Ya. Terima kasih. Nah pemirsa, Ibu Tili juga membawa oleh-oleh buat kita. Ada 10 buku How I Love You Lord yang ditulis oleh Ibu Tili Palar ya. Anda bisa mengikuti kuis ini bila Anda ingin mendapatkan bukunya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah anak dari Ibu Tili Palar ya. Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama dan alamat lengkap Anda. Kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau juga melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya melalui email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih masing-masing kami akan mengirimkan sebuah buku How I Love You Lord persembahan dari Ibu Tili Palar. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Wanita Berkemenangan di Good News Program. Sempat lapor kepada mama papa? Enggak. Karena mungkin buat saya itu di dalam diri saya tahu ini something shameful, sesuatu yang memalukan untuk dilaporkan gitu kan. Jadi saya menahan itu, saya juga nggak mengerti kenapa saya nggak ngomong gitu. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam acara News Update. Pemirsa, beberapa bulan yang lalu, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina diundang untuk membawakan firman Tuhan di Malaysia dan juga Singapura. Dalam perjalanan kali ini, mereka membawa kedua buah hati mereka. Seperti apa perjalanan pelayanan keluarga ini? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina bersama kedua anak mereka melayani di Singapura, juga di Batu Pahat dan Muar, Malaysia pada tanggal 30 Juli sampai 16 Agustus 2013. Mereka mengunjungi berbagai gereja dan persekutuan doa di dua negara tersebut. Pesan utama Pastor Daniel pada perjalanan kali ini bergantung kepada Yesus sebagai sumber pertolongan dan pemulihan. Cara berpikirmu berubah, perasaanmu berubah, tindakanmu berubah, saudara. Ada amin. Karakter saudara berubah, nasibmu pun berubah. Mereka berdua berkhotbah di anniversary ke-14 Upper Room Fellowship dan melepaskan kata-kata nubuatan mengenai pelayanan Upper Room Fellowship. Roh Kudus bergerak menjamah hati jemaat di kebaktian khusus para tenaga kerja Indonesia. Buku-buku dan DVD yang mereka bawa pun terjual habis. Kami sangat diberkati mendengarkan kesaksian tentang dampak dari pelayanan ini. Berikut kesaksian dari saudara-saudara kami yang sudah menerima terobosan. 就是4年前我刚信主的时候，还没有信主之前有抽烟啦，抽20多年了。连信主过后，差不多信主过半年的时候，就是这位 Pastor Daniel 牧师来为我祷告。 然后我就试看戒烟哦，3天过后，他是2009年4月18号到这边，然后3天过后4月20号我就开始戒烟，很奇怪的，很容易就戒掉，没有什么辛苦。我原本以为很难戒的，不过试看了，可能是圣灵的带领啊，就很容易就戒掉。到现在咯，都4年多了，一口烟都没有吸到，很感谢主，赞美主。 Saya ingat ada satu perkataan profetik yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini dan dikatakan bahwa istri kamu yang ada di Batam sekarang ini itu akan menjadi istrimu dan kau akan diberkati dengan anak cucu yang mengasihi Tuhan. Wah, saya aminkan saudara, dan hari ini kalau saudara bisa lihat itu terjadi saudara. Tuhan meneguhkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-hambanya, saudara. Pemirsa, demikian News Update hari ini. Jumpa lagi di News Update mendatang. Saya Shirley Lewis beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Saya memberikan nilai
Yang menang itu ternyata 19. Saya bilang, wow, memang saya mimpi dan mimpi saya terjadi. This is yours. Sorry. Namanya mencuat ketika dia ikut serta dan memenangkan lomba memasak MasterChef Season 2. Desi Trisnawati, putri bungsu dari 4 bersaudara yang lahir di Bangka ini memang sejak kecil hobi memasak. Saat remaja, Desi sering masak untuk teman dan keluarganya. Pada masa kuliahnya, Desi bahkan aktif terlibat masak untuk acara bazar yang diselenggarakan di Curtin University, Perth, Australia. Istri dari Mail dan ibu dari 3 anak, Ruben, Dayan, dan Jason ini mempunyai prestasi yang memukau. Kegiatannya saat ini adalah menjadi presenter sekaligus koki di sebuah program masak yang disiarkan di salah satu stasiun TV di Indonesia. Namun yang tidak banyak diketahui orang adalah bagaimana Desi keluar sebagai wanita berkemenangan setelah mengalami trauma pelecehan pada masa lalunya. Perjumpaan pribadinya dengan Tuhanlah yang membuat dirinya menjadi kuat dan hidupnya berdampak. Saksikan kisahnya hanya di Good News Program. Video klip yang luar biasa dan sekarang kita mau berbincang-bincang dengan orangnya langsung di studio ya. Sudah ada Ibu Desi Trisnawati. Ya. Nah, shalom. Shalom Ibu, selamat datang di Good News Program. Terima kasih. Kami banyak mendengar tentang nama Ibu yang dikonotasikan dengan sebuah program memasak, Desi MasterChef. Kayaknya namanya diganti sekarang. Desi nama MasterChef. aslinya siapa? Nama saya Desi Trisnawati. Trisnawati. Trisna. Oke, bisa cerita sedikit tentang siapa diri Anda, suami, anak-anak dan keluarga? Silakan. Oke, saya lahir di Bangka, ya sampai SMA saya orang tinggal di Bangka. Mie Bangka tuh katanya enak ya? Enak banget. Saya nunggu di rumah Ibu diundang loh ya. Boleh. Ya, jadi saya lahir di sana. Saat ini saya sudah menikah dan saya punya 3 orang anak, umur 11, 12, 9, dan 8 tahun. Oke, laki-laki perempuan namanya? Laki-laki yang pertama adalah Ruben, yang kedua adalah Dayan, dan ketiga Jason. Wow, luar biasa ya. 2 laki, 1 perempuan berarti. 1 perempuan. Oke, suaminya? Suami saya namanya Mel. Jadi Mel. I got mail, saya dapat ini. Oh, you got mail. You got mail. Sounds familiar. Iya, Ya, oke. Good. Oke, bisa kami membaca bahwa Anda adalah, minta maaf, korban seorang korban pelecehan seksual. Ini mungkin yang tidak banyak bisa kalian ketahui selain dari nama besar Desi. Nah, bisa ceritakan sedikit secara singkat sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika saya kecil sampai umur 8 tahun ya, itu informasi yang saya dengar dari tante saya karena saya tinggal bersama beliau. Saya itu sampai umur 8 tahun tidak bersama keluarga saya dengan mama atau papa. Saya tinggal bersama tante dan juga nenek saya. Nah di situ momen adalah momen-momen saya rasa itu momen yang luar biasa di sana. Saya merasa disayang, mereka memperlakukan dengan luar biasa. Kemudian sesudah umur itu saya kembali ke rumah bersama keluarga saya. Nah mungkin karena pulau dan juga tempat kecil ya, nggak banyak hiburan segala macam, dan hiburan yang sering ditemukan yang dipakai oleh masyarakat di pulau kecil ya, itu adalah hiburan yang nggak sehat ya. Jadi video dewasa dan segala macam gitu. Nah, ketika saya pindah, saya menemukan banyak sekali video-video itu. Ya, video-video itu yang buat kita waktu itu ya, strange gitu ya buat kita. Dan ternyata pada waktu itu di rumah saya itu juga adalah tempat produksi mebel. Jadi rumah di belakangnya tempat produksi mebel. Jadi banyak sekali pekerja-pekerja ya yang pria di sana gitu ya. Dan tentunya bagaimanapun apapun yang disembunyikan pasti ketemu kan ya. Nah, ini mungkin asumsi saya bahwa ada mereka yang juga menemukan video-video itu gitu loh. Akhirnya harus mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang itu juga. Saya mengalami beberapa kali sejujurnya aja, jadi bukan hanya dari orang-orang yang bekerja gitu loh. Saya ingat saya satu kali being friendly harus tarik kamar mandi gitu kan, harus mengalami pria ini melakukan masturbasi gitu kan. Dan for me like I don't understand at that time gitu loh.
Jadi pada waktu saya sempat ngerasa ini kok aneh gitu, something is not right. Waktu kecil saya merasa ini not right gitu. Tapi enggak sempat lapor kepada mama papa? Enggak. Karena mungkin buat saya itu di dalam diri saya tahu ini something shameful, satu yang memalukan untuk dilaporkan gitu kan. Jadi saya menahan itu, saya juga nggak mengerti kenapa saya nggak ngomong gitu. Lalu dampaknya apa pada saat Desi bertumbuh sebagai remaja? Sebagai remaja dampaknya lumayan lumayan berat buat saya. Saya menjadi orang yang sangat tertolak gitu ya. Saya merasa diperalat oleh laki-laki. Jadi saya pikir prianya kalau ngedekatin saya pasti ada maunya gitu. Dan itu akhirnya membuat saya satu sisi membuat saya jadi pribadi yang mandiri. Saya tidak butuh pria, saya bisa sendiri gitu loh. Sisi lain, saya menjadi orang yang akhirnya juga terikat dengan pornografi. Gitu. Jadi ujung-ujungnya juga nonton gitu kan, hal seperti itu gitu loh. Jadi ya it's hard gitu ya. Lalu bagaimana Desi bisa keluar dari semua itu dan mengatasi hal ini? Ya gini, sebelum cerita yang ini tentang bagaimana keluarnya, kita akan take a break dulu. Sure. Tahan dulu, nanti kita akan ada sesuatu yang mau lewat. Pemirsa sekalian jangan lupa bahwa di Good News Program kapanpun Anda memerlukan bantuan doa, Anda lihat di layar televisi Anda ada nomor-nomor di mana Anda bisa hubungi kami. Sekarang juga kita tahu bahwa kejadian seperti Desi ini adalah bukan kejadian yang aneh semestinya, tetapi maksud saya seperti ini, begitu banyak korban tetapi tidak berani banyak yang lapor. Betul. Oleh karena itu gunakan Good News Program di mana Anda bisa didoakan bersama dengan kami dan kami percaya akan ada pemulihan. Stay tune, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lalu di sana saya kebetulan di Australia pada waktu itu, jadi ya itu, saya mengerti bahwa saya diterima oleh Bapa apa adanya, bahwa Tuhan mengasihi saya bukan karena ada apanya tapi karena apa adanya, gitu. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Oke pemirsa sekalian, kita masih di Good News Program dan bersama dengan kita adalah seseorang yang luar biasa, Desi. Nah langsung aja Deb, silakan Deb, lanjut. Ya, jadi tadi bagaimana akhirnya Desi bisa keluar dari semua itu ya dan bebas? Pastinya ketika saya bertemu dengan Tuhan ya. Amin. Sebelum itu masa-masa saya itu ketika saya ingin bunuh diri, merasa tidak berharga, ingin balas dendam segala macamnya. Sampai tahun 1993 saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Umur berapa waktu itu? Tahun 93 saya umur berapa ya? Jadi lupa umur. Oh my gosh. 18 ya, sekitar 18 tahun. Lalu di sana saya kebetulan di Australia pada waktu itu. Jadi ya itu, saya mengerti bahwa saya diterima oleh Bapa apa adanya. Bahwa Tuhan mengasihi saya bukan karena ada apanya tapi karena apa adanya. Gitu. Nah itu yang membuat saya mengerti gitu. Dan buat saya, wow saya ini ternyata spesial gitu. Saya bukan anak buangan gitu loh. Gitu, bahwa Tuhan mau mati buat saya, itu yang luar biasa. Dan Desi sudah mengampuni orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran itu terhadap Anda. Harus ya, karena kalau nggak mengampuni terus terikat dalam kepahitan di dalam hati ya. Nah, punya habit itu kan satu kebiasaan yang tidak baik, itu tentunya kan tidak mudah keluar dari masalah itu. Nah, bagaimana Anda bisa keluar eventually Anda set free, bebas dari masalah-masalah seperti ini? Oke, saya percaya bahwa keterbukaan adalah kunci kemenangan. Bisa jabarkan? Artinya begini, begitu kita menutupi dosa
dosa akan semakin mengikat kita. Saya bersyukur saya punya komunitas, Komsel yang mendukung saya, di mana saya bisa ngomong apa adanya. Saya juga punya mentor-mentor yang bisa saya percaya dan saya berkata, ini loh, saya ini begini, ini yang saya alami gitu loh. I don't feel good about it gitu loh. Saya butuh pertolongan gitu. Dan memang nggak gampang ya untuk mengaku bahwa saya butuh pertolongan. Itu butuh ego kita untuk diredam banget gitu. Ya, betul. Gitu. Ya. Dan terus kemudian Anda sudah menikah kan? Nah, bagaimana suami Anda bisa menerima Anda apa adanya gitu? How did you start the relationship? Wow, luar biasa. Kebetulan pertemuan saya dengan suami itu juga pertemuan yang supranatural sih sebetulnya. Jadi saya dapat pernyataan bahwa pasangan saya adalah suami saya. Wow. Jadi saya langsung ngomong apa adanya. Hidup saya ini begini loh. Do you want it or not? Jadi terbuka gitu terbuka. ya? Lagi-lagi terbuka. Lagi-lagi terbuka. Ya, ya. Okay. Jadi itu saya terlalu percaya bahwa ya kunci kemenangan adalah keterbukaan. Oke. Ya, karena kalau enggak iblis bisa pakai apa aja untuk membuat kita diam dan mati pelan-pelan kan. Nah, dampaknya kepada 3 orang anak Anda apa? Saya rasa Anda berani berbicara seperti ini, tentunya mereka pasti sedikit atau banyak tahu dan mendengar tentang masalah yang dialami oleh mamanya dulu. Kebetulan saat ini saya rasa belum waktunya untuk menyampaikan kepada anak-anak saya. Okay. Tapi yang saya lakukan adalah memang saya protect mereka dengan cara yang lebih bijaksana, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka membatasi apa yang mereka nonton gitu loh. Dan bagaimana berhati-hati dengan stranger. Orang lain. Dengan orang lain gitu loh. Atau mungkin justru kalau kita lihat predator itu justru kadang-kadang seringkali adalah uncle mereka, paman mereka, bibi mereka juga kan. Diberikan pengetahuan ya, di-equip supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan kalau hal seperti itu terjadi begitu ya. Nah, oke. Bicara sedikit tentang masak-memasak. Akhirnya bagaimana Desi bisa jago banget masak sampai menang gitu di MasterChef Season 2? Sebenarnya buat saya itu anugerah. Beberapa tahun yang lalu saya memang sering dapat pernyataan dari beberapa hamba Tuhan yang sebetulnya adalah peneguhan buat saya. Gitu loh, bahwa Tuhan akan memakai saya untuk memberi dampak buat bangsa. Wow. Lalu saya tangkap itu, saya percaya nubuatan gitu loh. Saya tidak berdiri di atas nubuatan, tapi saya percaya nubuatan, saya pegang. Jadi ketika momen ini datang dan saya berkata, I know this is the time, gitu, this is the time. Dan saya memang dikelilingi oleh orang-orang yang memasak tentunya. Wow. Awalnya ya pastinya karena suka makan ya Pak ya. Kalau nggak suka makan kayaknya nggak mungkin bisa masak. Lalu saya mulai merasakan gitu. Ketika saya tinggal bersama mama saya bisa memperhatikan mama saya itu begitu passionate tentang food dan tentang kuliner. Dan saya ingat sekali momen-momen di mana ketika kami makan kepiting, makan udang, seafood di Bangka, mama saya tuh langsung ngupasin satu-satu buat anak-anaknya. Saya merasa, wow, mama saya ini luar biasa banget ya. Nggak makan-makan gitu kan, sementara ngupasin gitu buat anaknya. Mama deh kayaknya itu. Sindrom mama yang baik. Tapi interesting, I feel so loved. Dan saya berpikir bahwa saya bisa bagikan ini juga. Apa yang mama saya bagikan ke saya bisa bagikan ke orang lain. Menyalurkan kasih sayang melalui masakan. Masakan. Wow, konsep yang luar biasa. Tapi lagi-lagi saya nggak percaya kalau di sini Peter masak. Kalau belum menyicipi sendiri gitu. Jadi I'm waiting for your invitation. Kalau ini mesti pakai Iman Thomas kalau untuk makanan ya. Percaya walaupun tidak merasakan. Nanti saya akan buktikan sebenarnya Desi ini adalah jagoan masak atau mungkin Michelin 1 star atau 2 star gitu. Kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa, sebelum break, ada seorang pemirsa yang beberapa saat yang lalu memberikan kesaksiannya karena dia adalah seorang istri yang pernah minta bantuan doa, dan setelah kami doakan dia mengirimkan SMS dan berkata, "Shalom, terima kasih atas bantuan doanya beberapa bulan yang lalu. Puji Tuhan, saya dan suami saya sudah diteguhkan dalam pernikahan. Amen. God bless you." Yes. Jadi rupanya awalnya ada permasalahan dalam pernikahan mereka, tetapi setelah kami doakan ya akhirnya Tuhan juga merestorasi pernikahan mereka. Kami percaya pemirsa, apapun masalah yang Anda hadapi, hubungi kami sekarang juga, kami akan berdoa sepakat bersama dengan pemirsa dan Tuhan pasti akan memberikan terobosan-terobosan yang baru. Haleluya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tahukah Anda bahwa Tuhan di surga tidak sedang menangis, Tuhan di surga tidak sedang stres, tidak sedang depresi, tidak sedang ketakutan, tetapi Tuhan di surga duduk di tahta sedang tertawa. Dia tertawa mengolok-olok musuhnya karena dia tahu bahwa kemenangan itu ada di tangannya dan kemenangan juga ada di tangan kita.
Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segmen yang terakhir dari Good News program bersama dengan Daisy, Master Chef. Oke, silakan. Oke. Ya, nah Daisy, adakah kata-kata dorongan yang bisa Daisy berikan buat pemirsa di rumah ya? Banyak di antara pemirsa yang mengalami pergumulan juga dan supaya mereka tidak menyerah di tengah jalan tapi bisa keluar berkemenangan seperti Daisy. Silakan. Oke, mungkin saya mau katakan moto saya adalah hatiku kekuatanku, jaga hatimu dengan benar. Ya, artinya hati adalah kekuatan kita di mana kita mau maju atau kita mau stuck. Oke. Dan kalau apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyesali masa lalu. Masa lalu biarkan berlalu ya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan memakai masa lalu itu untuk membuat kita bisa maju ke depan, justru menjadi berkat buat orang lain yang mengalami hal yang sama. So, just move on ya. Saya tetap percaya bahwa hidup itu mungkin seperti terowongan yang saat ini mungkin ada pemirsa yang merasa gelap, nggak ada jalan keluarnya. Tapi believe in God bahwa jalan keluar selalu ada di sana, terang tuh ada di depan. Gitu. Amin. Paling suka makanan apa? Saya suka masakan Indonesia. Indonesia, tentunya. such as? Sop buntut, saya suka sop buntut. Sama dong. Kalau paling suka masak apa? Saya di Indonesian dan Western food sih. Oh, bisa nggak saya minta tolong satu hal? Oke. Ajarin istri saya. Pesan sponsor. Oke. Ajarin istri saya. Ya, saya dapat guru pribadi dalam hal masak memasak. Oke, thank you Desi ya. You are such a blessing. We are blessed by your testimony. Oke, nah pemirsa sekalian, kita akan tutup dalam khotbah pada hari ini ya, dan tema yang kami ambil hari ini ada dalam Amsal pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-25 ya. Di perikop ini sebenarnya berbicara tentang puji-pujian untuk istri yang cakap, untuk wanita yang cakap, dan ini sudah sering kali dibahas di persekutuan doa wanita atau kebaktian-kebaktian wanita ya. Kita semua para wanita tahu kriteria-kriteria dari seorang wanita yang disebut wanita yang cakap. Tetapi ada satu hal yang mau saya garis bawahi, yaitu Amsal pasal 31 ayat 25. Ya, di situ dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa wanita yang ilahi, wanita yang cakap di dalam Tuhan, dia tidak takut akan masa depan ya. Seseorang yang bisa tertawa itu artinya dia tidak mempunyai rasa takut ya. Dan kalau kita lihat di dalam perikop ini, dia tidak takut karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu bahwa dia ada di dalam tim yang pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Dia bukan berada di dalam tim pecundang, bukan tim yang kalah, tetapi tim yang menang. Karena itu dia bisa tertawa, dia tidak takut dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Dan setelah itu pemirsa, wanita yang cakap ini juga membuat persiapan.
Dia tahu bahwa di dalam hidup ini akan ada musim-musim, akan ada musim dingin. Oleh karena itu dia membuat persiapan, dia menjahit, dia menyulam baju-baju hangat untuk para anggota keluarganya. Sehingga pada saat musim dingin itu datang, tidak ada seorang pun dari anggota keluarganya yang akan kedinginan. Nah pemirsa, tetapi selain daripada itu kita juga melihat ternyata ada ayat yang lain di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat, yang berkata bahwa dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Tahukah Anda bahwa Tuhan di surga tidak sedang menangis, Tuhan di surga tidak sedang stres, tidak sedang depresi, tidak sedang ketakutan, tetapi Tuhan di surga duduk di tahta sedang tertawa. Dia tertawa mengolok-ngolok musuhnya karena dia tahu bahwa kemenangan itu ada di tangannya dan kemenangan juga ada di tangan kita. Pemirsa sekalian, kita diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan. Kalau Tuhan tertawa di surga, seharusnya lah kita juga tertawa di atas muka bumi ini. Karena kita tahu kita ada di pihak yang menang. Ada amin saudara. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari dua narasumber kita. Ada Ibu Tili Palar. Bagaimana dia membesarkan 3 orang anaknya sebagai seorang single mother. Dan dia tidak takut, dia bisa tertawa menjalani hari-hari hidupnya. Karena dia tahu ada Tuhan Yesus yang menjadi suaminya. Dan ada Tuhan Yesus yang menjadi bapa dari anak-anaknya. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Desi. Pemirsa, kita lihat bagaimana pengalaman hidupnya. Dia mengalami sesuatu yang kelam pada saat dia bertumbuh sebagai seorang remaja. Tapi itu juga Tuhan sanggup pulihkan dan Tuhan sanggup angkat dia. Sehingga hari ini dia bisa menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Pemirsa, kami sungguh berharap bahwa episode Wanita Berkemenangan ini akan memberikan inspirasi buat wanita-wanita yang ada di rumah. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita. Apapun masalah yang Anda hadapi, Tuhan sanggup mengubahkannya dan membawa kita naik ke level-level yang lebih tinggi. Pemirsa, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk acara hari ini yang Engkau sendiri sudah berbicara kepada para pemirsa-Mu Tuhan. Kepada anak-anak-Mu yang di rumah. Dan hari ini Tuhan kami mau mengakui bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan Kau akan bangkitkan wanita-wanita yang ilahi di Indonesia ini Tuhan. Wanita-wanita yang luar biasa Tuhan. Yang bisa menjadi istri yang cakap, ibu yang luar biasa buat anak-anak mereka. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan Tuhan. Bukan hanya ibu-ibu tetapi juga bapak-bapak yang luar biasa Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang menjadi suami yang luar biasa dan bapak yang bertanggung jawab buat anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan terjadi pemulihan besar-besaran bagi bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan Anda yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Ya. Puji Tuhan pemirsa sekalian, di akhir daripada Good News Program kita senang sekali boleh berjumpa lagi. Dan jangan lupa untuk Good News Program akan selalu tampil bukan hanya di televisi Anda tetapi juga di website yang ada di www.anugrah.net. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Dan kami tetap akan menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Terima kasih atas setiap support dan dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan Anda sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati.